Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya tilmidun. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair aidan. Welcome back to this lesson with Ustadzah Fatma. Before we start the learning, don't forget to like, comment, subscribe, and share this channel. Happy learning! Baik anak-anak, pagi ini kita akan belajar mengenal Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Sebelum lebih jauh kita belajar mengenal Asmaul Husna, kita berdoa dulu yuk. Berdoa, mulai. Selesai. Tetap semangat ya anak-anak. Alhamdulillah, pada pekan lalu kita sudah belajar tentang pentingnya waktu. Dan salah satunya adalah ajakan untuk bersikap disiplin. Salah satu yang terpenting dalam hidup adalah disiplin dalam beribadah anak-anak. Jangan sampai kita lalai dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah adalah kewajiban bagi kita. Nah, Ustazah tanya dulu, siapa yang hari ini sudah sholat subuh? Insya Allah, anak-anak hebat kelas 3 semuanya sholat subuh ya. Dan sholat-sholat wajib lainnya, anak-anak jangan sampai lupa. Harus dilaksanakan tepat waktu dan juga dengan khusyuk. Yang terpenting, setelah sholat, jangan lupa berdoa ya. Nah, anak-anak, pasti kalian mau ya doanya dikabulkan oleh Allah? Alhamdulillah, mau semua ya. Nah, bagaimana caranya? Makanya kalau doa kita mau dikabulkan oleh Allah, sebelum berdoa kita dianjurkan menyebut nama-nama Allah yang indah atau Asmaul Husna. Menyebut Asmaul Husna termasuk mengagungkan keesaan Allah anak-anak. Apakah kita harus mengagungkan keesaan Allah? Tentu saja. Coba kita lihat di surat Al-Ikhlas, pasti ini anak-anak sering membaca ya. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Allah itu Maha Agung. Dan kita sebagai hambanya wajib selalu mengagungkan keesaan Allah. Nah, salah satunya adalah dengan senantiasa mengagungkan Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu apa sih Ustazah? Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, Asma dan Husna. Asma artinya nama dan husna artinya indah anak-anak. Asmaul Husna yaitu nama-nama milik Allah yang baik dan indah. Jadi ketika berdoa kita sebut nama-nama Allah yang indah. Selanjutnya baru kita sebut doa-doa kita supaya Allah mengabulkan doa kita. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang Asmaul Husna urutan ke-31 sampai 40. Apa saja itu? Nah, kita pelajari bersama ya. Urutan ke-31, Al-Latif, Maha Belas Kasih. Jadi anak-anak, Allah itu mengasihi semua hambanya, manusia, hewan, tumbuhan. Allah mengasihi kita semua. Asmaul Husna yang ke-32 adalah Al-Khabir. Artinya Allah Maha Waspada. Allah itu anak-anak tidak pernah tidur dan senantiasa mengawasi kita.
Makanya kita harus senantiasa berhati-hati dalam bertindak. Karena tidak ada satupun yang kita lakukan yang luput dari sepengetahuan Allah. Allah tahu semuanya. Jadi kita harus berhati-hati dan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, selanjutnya Asmaul Husna yang ke-33 adalah Al-Halim, yaitu Allah Maha Penyantun. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini dan di alam semesta, Allah berikan rezekinya loh. Manusia, hewan, tumbuhan, bahkan semut yang ketika kita melihatnya kecil, Allah pun membagikan rezeki loh kepada mereka. Dan hewan-hewan merayap yang tidak bisa kita lihat pun, itu Allah berikan rezekinya. Selanjutnya, Asmaul Husna yang ke-34, Al-Azim, artinya Allah Maha Agung. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi keagungan Allah. Subhanallah. Kita harus senantiasa memuji asma Allah dan mengagungkan nama Allah, anak-anak. Selanjutnya, Asmaul Husna yang ke-35, Al-Ghafur, artinya Allah Maha Pengampun. Karena tidak ada satupun manusia yang luput dari kesalahan, maka kita harus senantiasa memohon ampun kepada Allah, baik atas kesalahan yang disengaja maupun tidak. Tapi tetap kita wajib berhati-hati dalam bertindak ya anak-anak. Nah, kalaupun tidak sengaja melakukan salah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, tentunya adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni enggak Ustazah? Insya Allah, karena Allah adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, maka Allah akan mengampuni dosa kita, asalkan kita memohon ampunnya dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Begitu anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar Asmaul Husna yang ke-36, yaitu Asy-Syakur, Maha Pembalas Jasa. Anak-anak, kita harus bersyukur kita memiliki Allah, Tuhan yang Maha Pembalas Jasa. Karena apapun yang kita lakukan, apapun perbuatan baik yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah dengan pahala, dengan surga yang luar biasa. Nah, jadi anak-anak tidak perlu khawatir, Ustazah, apakah nanti ketika aku beribadah kepada Allah aku dapat pahala? Tentu saja, insya Allah Allah akan memberikan pahala sesuai apa yang kita lakukan. Termasuk bila kita beribadah, Allah pasti akan memberikan pahala yang luar biasa. Selanjutnya, Asmaul Husna yang ke-37, Al-Ali, artinya Maha Tinggi. Bila kita melihat langit itu tinggi, maka Allah jauh lebih tinggi dari itu anak-anak. Allah memiliki sifat Al-Ali, Maha Tinggi, yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Luar biasa kan Allah? Nah, selanjutnya Al-Kabir, Maha Besar. Anak-anak, apapun yang kita lakukan, apapun kepandaian yang kita miliki, semuanya adalah pemberian Allah. Jadi kita tidak boleh sombong atas apa yang kita miliki, karena tetap Allah yang Maha Besar dari apapun. Jadi kita tidak boleh sombong ya, dan harus senantiasa bersyukur atas apa yang kita bisa, karena semua itu adalah pemberian Allah. Selanjutnya, Asmaul Husna yang ke-39, Al-Hafiz, Maha Menjaga. Ustazah yakin anak-anak semua ketika melakukan sesuatu dimulai dengan membaca bismillah ya kan? Nah, ketika kita membaca bismillah sebelum melakukan sesuatu, maka kita melibatkan Allah dalam pekerjaan kita anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan begitu, Allah akan menjaga kita dari mulai kita melakukan sesuatu itu hingga selesai melakukan sesuatu itu. Nah, jangan lupa ketika selesai melakukan apapun, diakhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah.
Nah, selanjutnya adalah Asmaul Husna yang ke-40. Al-Hasib, artinya Maha Penjamin. Apa sih Ustazah maksudnya Maha Penjamin? Alhamdulillah ya anak-anak, kita ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Allah telah menjamin orang-orang yang beriman kepada Allah dengan jaminan surga. Anak-anak tahu surga itu seperti apa? Surga itu luar biasa. Di dalamnya berisi kenikmatan yang Allah sediakan untuk kita semua, hambanya yang beriman dan senantiasa melakukan kebaikan. Jadi, semangat berbuat baik anak-anak. Alhamdulillah, telah sampai kita pada akhir pembelajaran hari ini. Nah, sebelum selesai, Ustazah ingin mengajak kalian menggambar kaligrafi. Caranya bagaimana Ustazah? Yang pertama, pilih salah satu Asmaul Husna yang telah dipelajari. Yang kedua, gambar kaligrafi Asmaul Husna tersebut pada buku gambar masing-masing. Yang ketiga, foto hasil karya kalian dan kirim ke Ustazah ya. Salam semangat anak-anak hebat kelas 3. Don't forget to pray on time. Don't forget to obey your parents. And of course, don't forget to reading of the Holy Quran. Don't forget to study hard and be careful. Sebelum kita akhiri, kita baca doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.